Baik, selanjutnya di video kedua ya, ini buat teman-teman yang punya uang berlebih, kedua uangnya hanya didiamkan saja. Nah, nanti akan tergerus oleh inflasi. Nah, salah satu alternatif selain uangnya ditabung adalah diinvestasikan. Untuk beli saham, kasarnya kita kayak membeli sebagian dari perusahaan lain. Nah, jadinya kalau mereka mendapatkan keuntungan, kita juga akan mendapatkan untung dalam bentuk dividen secara rutin. Selain itu, kedua harga sahamnya juga jauh lebih tinggi dari waktu kita beli, maka kita juga bisa menjual saham tersebut dan dapat keuntungan dari selisih harganya. Banyak orang yang beranggapan bahwa investasi saham itu membutuhkan uang yang sangat banyak, ya, dan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Padahal sebenarnya dengan modal Rp100.000 saja teman-teman bisa mulai berinvestasi saham. Nah, saham-saham yang sudah memenuhi ketentuan syariah, jadinya kita bisa berinvestasi saham syariah. Selain bisa dapat keuntungan finansial, kita juga lebih tenang karena uangnya lebih jelas asal usulnya. Nah, kedua ada jenis saham syariah. Nah, saham berbasis syariah ini adalah di mana perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan tersebut berdiri dan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan juga memiliki dewan pengawas syariah. Selanjutnya, saham sesuai prinsip syariah. Jadi ini adalah saham dari perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tapi saham yang dimiliki memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sesuai dengan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian jenis usaha, produk, barang atau jasa serta akan pengelolaannya, ya, komitmen tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Nah, di sini ada contohnya saham halal yang mengacu pada Jakarta Islamic Index atau JII. Ini ada ACES, ya, ada ADRO, ya. ACES itu Ice Hardware Indonesia. Ini yang baru, ada AKRA, ada AMTM, ada ASI, Astra Internasional Tbk, ada Bank BTPN Syariah, ada Barito Pacific, ada Ciputra Development. Nah, kemudian gimana sih cara beli saham? Nah, yang pertama perlu lewat broker saham, ya. Pastikan punya izin PPE atau WPPE dan tercatat di OJK supaya uang tidak dibawa kabur. Contoh broker Indo Primer Sekuritas. Broker ini menawarkan pembukaan akun tanpa minimal setoran awal. Artinya kita bisa, kalau kita dapat, ya, dengan aman, ya, dengan modal kecil, ya. Namun perlu diingat bahwa bermain saham membutuhkan modal. Saat ini transaksi dikenakan biaya 0,19%. Kemudian Propindo Internasional Sekuritas, ya. Broker ini deposit awal minimal Rp100.000 dan RHB Sekuritas Indonesia Broker yang ini juga depositnya hanya Rp100.000. Persyaratannya hanya fotokopi KTP, NPWP, fotokopi halaman depan buku tabungan, materai 6.000 kali 2 buah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.